Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Ilma di Bandung. Ana meminjamkan sejumlah uang kepada si Fulanah. Walaupun sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengembalikannya karena sudah beberapa kali kejadian yang sama. Tapi karena memang dia sangat membutuhkannya, dalam kurung fakir, dan pada waktu memberikannya, ana sebenarnya sudah ikhlas membebaskannya, tapi tidak ijab kabul. Untuk memberi pelajaran baginya supaya jangan kebiasaan berhutang. Pertanyaan ana, apakah ana termasuk zalim dan apakah yang dilakukan menjadi amal soleh bagi ana kelak di hadapan Allah? Syukron jazakallahu khairan dari Abu Ilma di Bandung. Ya, Abu Ilma di Bandung. Ya, bila mana si Fulanah itu memang termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, jadi orang-orang yang membutuhkan, yang kesusahan, membutuhkan uluran tangan, bantuan, maka memberinya atau bersedekah kepadanya dan menyerahkan zakat kepadanya, ini yang termulia. Ya, ini yang termulia. Jangan membiarkan dia berhutang terus. Ya. Bila mana kita sudah mengetahuinya sebagai orang yang pasti berhutang karena kebutuhan hidupnya, maka begitu kerasnya hati kita sehingga kita masih tetap menghutangkan dia sementara kita mengetahui bahwa dia tidak akan mungkin membayarnya. Ya, maka kejarlah ya keridhaan Allah dengan memberikan dia sedekah. Ya. Sampaikan kepada dia bahwa ini adalah sedekah, bukan hutang, sehingga dia bergembira. Menggembirakan orang yang kesusahan ini adalah keutamaan yang besar. Ya, memasukkan rasa kebahagiaan, kegembiraan di hati orang yang sedang kesusahan, ini luar biasa. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesempitan di akhirat. Ya. Kesempitan di dunia ini hanya sebentar, tetapi kesempitan akhirat nanti sangat sempit dan tidak akan ada orang yang melapangkannya. Bila mana kita tidak melapangkan untuk seseorang yang sempit di dunia ini, masih banyak orang-orang lain yang akan dibawa oleh Allah untuk melapangkan kesempitannya. Lalu kita tidak mendapatkan janji kelapangan nanti di akhirat. Maka nasihat saya dan untuk kita semua, bahwa dalam kondisi yang seperti ini janganlah dihutangkan. Menambah kesempitan di atas kesempitan, walaupun kita berniat untuk tidak menagihnya atau untuk merelakannya, kenapa kita tidak dari awal menyatakan demikian sehingga ketika dia menerimanya dengan hati yang berbahagia, dengan hati yang lapang. Kegembiraan dan kebahagiaan ini yang sangat membuat Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Jangankan manusia, hewan saja Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada seorang wanita ya, atau seorang laki-laki, kedua-duanya ada riwayatnya dari Bani Israel, yang memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, dalam sebagian riwayat Muslim bahwa perempuan tersebut perempuan PSK, penjajah seks komersial, ya, dari Bani Israel, tetapi melapangkan kesempitan seekor anjing membuat Allah Subhanahu wa taala meridainya dan mengampuni dosanya. Lalu untuk seorang manusia ya, yang kita tahu dia dalam kesempitan, dalam kesusahan, dan untuk mendapatkan kebutuhannya dia mesti berhutang. Ya. Dan dia tidak melunasi hutangnya. Karena bagaimana dia melunasi hutangnya? Dia tidak punya pendapatan. Lalu kita tetap ketika dia meminjam, kita tetap mengatakan ini pinjaman, padahal dalam hati kita merelakan. Kenapa tidak dari awal kita membahagiakannya dan mengatakan bahwa ini adalah sedekah, ya, sehingga dia berbahagia? Ya, kalau ini kita tidak lakukan, kapan lagi kita melakukannya? Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka
Nasihat saya, ya tentu berikan dalam bentuk sedekah. Upayakan untuk mengumpulkan zakat-zakat agar dia bisa terbantu dalam kondisi dan kesempitan hidupnya. Wallahu ta'ala alam.